Selamat malam, Majelis Jemaat GKI Kayu Putih menyampaikan salam sejahtera dan selamat mengikuti kebaktian malam tahun baru online dengan Premier. Umat terkasih, kita akan memasuki pergantian tahun 2021. Pada momen akhir tahun ini merupakan saat yang tepat untuk merefleksikan diri perjalanan hidup kita sepanjang tahun. Apakah kita sudah bersyukur atas pemeliharaan Tuhan sepanjang tahun 2021? Apakah kita sudah bersyukur untuk setiap berkat dan anugerah yang telah dicurahkan kepada kita sepanjang tahun 2021? Mari kita refleksikan semua pertanyaan tersebut melalui kebaktian malam tahun baru. Namun sebelum itu, ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan. Kebaktian Tahun Baru Online. Majelis Jemaat mengundang umat untuk mengikuti kebaktian Tahun Baru Online esok, Sabtu, tanggal 1 Januari 2022, pukul 9.00, dengan tema Menghiraukan yang Rapuh. Persembahan Natal. Bila umat belum menyampaikan persembahan Natal, silakan mentransfer ke rekening virtual GKI Kayu Putih nomor 5276107 atau rekening GKI Kayu Putih lainnya. Perjamuan Kudus live streaming partisipasif. Umat terkasih, pada tanggal 2 Januari 2022 akan dilaksanakan pelayanan Perjamuan Kudus live streaming partisipasif. Kami mengundang seluruh umat untuk mengikutinya. Informasi lengkap dapat dibaca pada Warta Jemaat 26 Desember 2021. Bagi umat yang memerlukan bantuan pelayanan, dapat menghubungi Sekretariat Gereja pada jam kerja, hari Senin sampai dengan hari Minggu, pukul 9 sampai 16. Umat yang terkasih, marilah kita memulai kebaktian malam tahun baru ini dengan menggunakan tata ibadah khusus. Umat dipersilahkan mengambil waktu teduh.
Umat diundang untuk bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Damai Tuhan beserta saudara. Dan besertamu juga. Terkadang aku membayangkan apa jadinya jika aku mengenakan hatimu di lenganku, sekedar untuk sebuah pernyataan bahwa aku ada dengan segala keberadaanku dan dengan segala kondisiku. Apakah aku dapat hadir dalam ketiadaan? Atau untuk sekedar terlihat apa adanya? Terbuka, terluka dalam setiap keaslian, kebenaran, dan kedalaman jiwaku. Ketimbang menyimpannya dalam botol dan menampilkan apa yang sama sekali berbeda. Seperti yang mereka inginkan, seperti yang mereka harapkan. Apakah aku harus terlihat kuat saat aku lemah? Apakah aku harus terus berjuang saat aku hendak menyerah? Tidak bisakah aku menjadi diriku sendiri untuk terjatuh, untuk gagal, dan untuk merasakan semuanya? Salib
Aku menanti dalam malu dan penyesalan yang tergantung di leherku seperti rantai. Aku mendengar bisikan, "Hei engkau yang bodoh, teruslah meratap dan bersembunyi dalam kehampaan dan kegelapan. Karena jika kau berani beranjak, maka engkau hanya akan membuka segala ketakutanmu menjadi kenyataan." Sebuah suara lain ku dengar. "Engkau bukanlah siapa-siapa. Tidak perlu berlelah untuk menjadi siapa-siapa. Nikmati saja apa yang kau miliki dan diamlah di situ." Suara ketiga menyusul suara sebelumnya. "Kamu yang penakut, mengapakah engkau bahkan berani berharap? Bukankah angkara murka dunia yang kau saksikan? Bukankah kehancuran yang mengisi sudut mata dan ujung telingamu? Tinggallah dalam ketakutan dan kekhawatiranmu. Bersembunyilah di botolmu yang aman dan hangat. Tutuplah rapat-rapat dan matikanlah lampunya." Tetapi ada suara lain yang berkata, "Jangan takut. Aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Aku mengenalmu sejak sebelum engkau masih dalam rahim ibumu. Dan engkau berharga di mataku. Jangan takut, karena aku mengasihimu dan menerima engkau apa adanya. Bahkan saat dunia tidak menerimamu. Marilah bersamaku, karena dalam kasih tidak ada ketakutan. Jangan takut, karena masa depanmu aman bersamaku. Walau engkau tidak dapat melihatnya, dan saat ini badai sedang menimpamu. Namun percayalah, rancanganku bukanlah rancangan kecelakaan, namun masa depan yang penuh harapan. Yang perlu engkau lakukan adalah memegang tanganku ini. Peganglah dan jangan lepaskan. Aku bertanya, apakah yang sedang terjadi?
Tetapi air mata perlahan menetes ke pipiku. Seperti hewan peliharaan yang terantai. Aku tak kuasa bergerak. Aku meronta. Tapi tak kuasa kulepaskan rantai ini. Kemana suara terakhir tadi? Katakan sekali lagi. Aku mau mendengarnya kembali. Janganlah hilang. Aku ingin memegang tanganmu. Terlalu lama aku mendengar suara yang lain. Ampuni aku. Ya Tuhan, di dalam suara jeritan kami, di dalam segala hal yang membuat kami merasa lemah, letih, lesu, yang membuat kami merasa kecil, tidak berarti, tidak berguna. Kami percaya setiap seruan itu didengar oleh Tuhan, dan Tuhan yang mengangkatnya, mengampuni kami, menjadikan kami baru. Di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Yesus penebus,
Suara itu kembali. Aku mendengarnya dengan begitu jelas. Aku melihat tangannya dan aku menangkapnya. Rantai yang menggelayuti leherku pecah berantakan. Aku mulai melihat hidupku yang lalu dalam kejauhan. Terkadang begitu gelap dan penuh liku. Ada banyak warna keruh. Beberapa bagian tertutupi lumpur. Dan aku melihat sebuah kubangan kecil di sana. Riak-riak kecil yang mengiringi sebuah gerakan. Aku melihat diriku, menampakkan wajahku, menengok ke kiri dan ke kanan. Terkadang berusaha menggapai ke pinggiran, mencari pegangan agar tidak tenggelam. Namun, lebih banyak aku menariknya kembali untuk pada akhirnya terdiam. Lebih sering aku melihat ke bawah, bertanya dalam hati, kapankah air kubangan ini akan menelan diriku? Aku berpaling sedikit dan aku melihat tapak-tapak kaki sepanjang perjalananku. Sebagian hilang tertutupi lumpur, namun sangat jelas di pinggiran kubangan tempatku berada. Mengapa tapak kaki ini tidak pernah terlihat olehku sebelumnya? Aku terdiam dalam hening. Hanya detak jantungku yang terdengar. Semakin lama, semakin kencang. Mungkinkah tapak ini milik suara yang kudengar tadi? Yang sangat rindu ku dengar. Kembali air mata menetes di pipiku. Tetapi kali ini bukanlah air mata kesedihan, tetapi air mata kelegaan. Ternyata aku tidak sendiri. Sejenak aku menoleh pada jalan yang telah ku tempuh. Kasih Tuhan ku peroleh membuatku tertegun. Jalan itu penuh liku, kadang-kadang tanpa terang, tapi Tuhan membimbingku hingga aku tercengang. Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun tenang.
Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Bukan karena aku baik, dipegangnya tanganku erat. Bukan pula orang lain, hingga aku didekap. Oh betapa aku heran, dilimpahkan yang terbaik. Dengan apa ku nyatakan kasih Tuhan yang ajaib. Ku lakukan, ku sebarkan kasih Tuhan yang ajaib. Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman, marilah kita memohon penyertaan Roh Kudus di dalam doa. Bapa yang baik, Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami, Tuhan yang senantiasa bersama-sama dengan kami. Di dalam kesempatan ini Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus boleh memimpin kami, boleh membukakan pikiran dan hati kami untuk boleh memperoleh firman-Mu, menjadikannya bagian dalam kehidupan kami, dan biarlah Tuhan sendiri yang memimpin, agar kiranya kemudian menjadi buah yang indah, buah yang matang, buah yang enak untuk dinikmati oleh orang lain. Kami berdoa dalam nama Putra-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat sekalian, pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini diambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal yang ketiga, ayat yang kelima hingga ke-14. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar dan jujur di hadapan-Mu terhadap Engkau. Dan Kau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tak terhitung dan tak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham dan menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta kepadaku, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Lalu terjagalah Salomo. Ternyata ia bermimpi. Sekembalinya ia ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan,
Dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat sekalian, ada sebuah cerita tentang 3 orang anak muda yang sedang berpetualang dan mereka masuk ke dalam sebuah hutan. Setelah masuk ke dalam bagian yang cukup dalam, mereka kemudian bertemu dengan satu suku primitif yang masih kanibal. Lalu mereka ditangkap dan mereka hendak disembelih dan dijadikan makanan oleh suku ini. Kemudian 3 orang anak muda ini memohon dengan amat sangat supaya kiranya mereka bisa dibebaskan dengan begitu banyak alasan. Dan akhirnya kepala suku mengatakan, baiklah kalau begitu kita akan mengadakan satu permainan. Dan nanti satu orang yang selamat akan boleh pulang dan dibebaskan. Lalu kemudian kepala suku itu mengatakan, permainannya sangat mudah. Tugas kalian adalah mengambil 10 jenis buah yang sama. Tiap-tiap orang 10 jenis buah. Dan kemudian membawanya kepada kami. Kamu tidak boleh lari karena kamu diawasi. Lalu pergilah mereka bertiga berpencar mencari 10 buah tersebut. Orang yang pertama kemudian kembali membawa 10 buah mangga. Dan apa yang terjadi saudara sekalian? Anak muda ini kemudian dilempari oleh buah mangga yang ia ambil. Di dalam lemparan ke-6 dan 7 dia mulai merasakan kesakitan. Dan kemudian di dalam peraturannya adalah kalau kamu dilempari oleh buah ini, kamu tidak boleh bersuara sedikit pun. Kalau kamu bersuara, kamu akan kalah dan kemudian kamu akan disembelih nanti, begitu. Ya. Pada akhirnya pada pelemparan yang ke-8 dia mengaduh dan kemudian akhirnya dia kalah. Ya. Kemudian teman yang kedua datang membawa 10 buah ceri, buah yang kecil-kecil. Dan setelah diberitahu oleh kepala suku tentang peraturan permainan ini, kemudian dia mulai dilempari oleh buah ceri yang dia kumpulkan. Dan dia cukup tenang karena buahnya kecil, tidak sakit sama sekali. Dia bisa tetap tidak bersuara. Namun begitu mau masuk ke dalam lemparan yang ke-9, dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Dan kemudian akhirnya dia gagal dan akhirnya juga disembelih oleh suku tersebut. Nah, saat kemudian mereka berdua sudah mati dan kemudian di alam baka mereka ketemu lagi, saudara-saudara, bertanyalah si teman yang pertama kepada teman yang kedua, apa yang membuat kamu sampai tertawa terbahak-bahak saat kamu dilempari oleh buah ceri? Kemudian temannya bilang, waktu saya mau dilempar oleh buah yang ke-9, tiba-tiba saya melihat teman kita yang ketiga dengan bangganya membawa buah durian dan mengangkatnya tinggi-tinggi kepada kita. Dia merasa dia akan menang karena dia mendapatkan buah yang paling baik. Oleh karena itu saya tahu dia tidak mungkin bisa memenangkan pertandingan ini. Karena mungkin lemparan pertama saja dia pasti sudah kalah. Maka saya tertawa terbahak-bahak. Saudara-saudara sekalian, banyak yang tidak kita ketahui di dalam kehidupan. Sama seperti apa yang terjadi pada orang teman yang kedua tadi. Ya, dia berpikir dia bisa melewatinya, namun karena melihat yang teman yang ketiga dan dia yakin teman yang ketiga tidak akan mampu untuk melewati ini, kemudian itu membuat dia tertawa dan akhirnya dia gagal. Banyak hal yang tidak kita bisa pahami dalam kehidupan yang terjadi minimal di tahun 2022 ini. 2021 ini, belum masuk 2022 ya. Ada banyak hal yang kita tidak duga sejak adanya pandemi. Kita merasa bahwa 3 bulan pertama pandemi itu akan segera berakhir. Namun ternyata sampai sekarang kita masih bersiaga, kita masih waspada, kita mungkin masih takut dengan varian-varian yang baru yang kemudian muncul. Dan ada begitu banyak hal lain yang kemudian terjadi dalam kehidupan kita yang tidak bisa kita rencanakan, yang tidak bisa kita tahu apa yang akan terjadi kemudian.
Ada pengalaman-pengalaman baru, ada wawasan-wawasan baru, ada pengetahuan-pengetahuan baru yang bisa kita dapatkan melalui segala peristiwa-peristiwa yang tidak kita ketahui tersebut. Saudara, ada seorang anak kecil yang pergi ke sekolah untuk pertama kalinya. Dia pergi dengan semangat, kemudian dia di sekolah, dia pulang dengan semangat, lalu kemudian saat dia pulang dari rumah, ibunya bertanya, apakah ada PR bagi kamu buat besok? Lalu si anak dengan bingung melihat pada ibunya dan bertanya, apakah besok saya juga harus sekolah, Ibu? Ya, anak ini tidak menyadari bahwa sekolah ini merupakan satu proses kehidupan yang dia jalani setiap hari. Ya, dan sama dengan kita, saudara-saudara sekalian, kita juga menjalani kehidupan kita setiap hari. Bukan berakhir di hari ini, selesai, lalu besok saya bisa tidur seharian misalnya ya, tidak akan ada hal-hal yang terjadi. Ada banyak dinamika yang kita alami dalam kehidupan kita setahun terakhir. Ada banyak yang menyenangkan, mungkin ada banyak juga yang tidak menyenangkan. Ada peristiwa duka, ada peristiwa suka. Ada keberuntungan, ada kesialan. Ada hari-hari yang kosong, tak bermakna. Ada hari-hari yang penuh dengan makna dan warna. Saudara, di dalam hari terakhir kita di tahun 2021 ini, kita mau belajar bagaimana kita bisa bernavigasi, berselancar di dalam tahun 2022, supaya kita dapat terus melangkah di dalam langkah-langkah yang Tuhan izinkan. Kita melihat bahwa dalam kehidupan ada selalu pilihan-pilihan yang harus kita buat, pilihan yang mungkin mudah, pilihan yang biasa-biasa saja, tetapi juga pilihan-pilihan yang sulit, pilihan-pilihan yang besar yang mempengaruhi kehidupan kita, masa depan kita, atau mungkin orang lain. Ada konsekuensi yang harus kita ambil dari pilihan-pilihan yang kita buat. Dan untuk bisa menghadapi konsekuensi itu, terkadang kita merasa takut, kita merasa khawatir dengan apa yang ada di depan. Kita takut, kita khawatir apakah yang saya pilih, keputusan yang saya buat ini tepat atau tidak. Dan ini yang seringkali bisa mempengaruhi kehidupan dan hati kita. Saudara sekalian, saya baru punya anak, sekarang masuk ke usia 1 bulan. Dan ini anak pertama, saya tidak pernah berpikir untuk punya anak sebelumnya, sehingga ini merupakan satu kejutan yang luar biasa, walaupun sudah terjadi 9 bulan sebelumnya begitu ya. Tetapi saya tidak pernah mempersiapkan diri saya untuk punya seorang anak. Sehingga apa yang ada di hadapan saya adalah satu anugerah yang luar biasa, tetapi juga disertai dengan kekhawatiran, dan saya percaya ini menjadi suatu hal yang umum bagi semua orang yang baru punya anak. Karena ada begitu banyak hal-hal yang tidak kita mengerti, yang tidak kita ketahui, dan sekecil apapun bisa mempengaruhi rasa khawatir kita atau rasa tenang kita. Dan di dalam kondisi-kondisi itu kita juga harus membuat sebuah keputusan atau beberapa keputusan. Saudara, kalau bayi baru lahir, kemudian dia pilek, kita langsung panik. Kalau dia demam, anak saya beberapa minggu lalu, beberapa hari keluar susu dari hidungnya, dan kami sangat khawatir. Ya, karena itu bukan hal yang umum atau normal katanya. Dan bayi kami juga merasa sangat terganggu, tidak nyaman. Dan itu membuat kami khawatir, membuat kami sedih, membuat kami cemas apa yang harus kami lakukan. Begitu banyak cara, hal yang kami coba usahakan. Nah, saudara-saudara, satu hal yang bisa kita lihat adalah bahwa krisis meningkatkan kebutuhan kita untuk memahami sesuatu. Di dalam pilihan yang kita harus buat, ada hikmat yang diperlukan di dalamnya, agar kita bisa memilih mana pilihan yang terbaik yang kita bisa ambil. Dalam contoh kasus bayi saya, anak saya, kami melihat banyak video di YouTube, kami membaca banyak artikel, kami bertanya kepada banyak orang, kepada dokter A, dokter B. Dan yang menarik adalah jawaban yang kami terima itu juga beragam. Video A dan video B bisa berbeda. Dokter A dan dokter B bisa punya pendapat yang berbeda. Belum orang-orang lain. Nah, dalam begitu banyaknya informasi, kami harus memilih mana yang harus kami lakukan, apa yang harus kami dengar.
Dan terkadang ini membuat kami menjadi cukup khawatir dan takut karena kami takut salah. Jangan-jangan yang itu yang benar, yang ini yang salah gitu. Dan bagaimana kita bisa menentukan? Ujungnya ada di hikmat, saudara-saudara sekalian. Ya. Dan untuk bisa mengetahui tentang hikmat ini, kita perlu datang kepada Tuhan. Karena di dalam kondisi yang tidak normal, tidak mudah untuk bisa membuat sebuah keputusan dan pilihan yang benar. Saudara-saudara, saya belum pernah punya anak. Istri saya belum pernah punya anak. Sehingga membuat kami begitu rapuh oleh begitu banyaknya informasi yang tidak kami ketahui, yang mungkin kalau kami lihat di YouTube sebelumnya, kami persiapkan sebelumnya, tapi pada saat hari hanya yang keluar beda lagi gitu ya. Kami mesti belajar lagi dari awal. Kami manusia yang sangat rapuh. Kita semua adalah manusia yang sangat rapuh. Dan dalam kerapuhan inilah selalu ada kemungkinan salah. Ada selalu ketakutan bahwa apa yang kita lakukan, yang kita pikirkan, yang kita putuskan bukanlah yang paling baik. Di dalam dunia kita yang menuntut kesempurnaan, kita terus-menerus ditekan oleh tekanan ya, supaya kita bisa makin sempurna. Supaya kita selalu benar. Dan itu melelahkan saudara-saudara sekalian. Oleh karena itu, maka kita harus belajar untuk bisa melihat seperti apa yang Salomo nyatakan di dalam doanya. Kita bisa melihat di sini Salomo berkata, Tuhan, dengan bangsa yang begitu besar, aku butuh hikmat dari Tuhan. Ada 3 hal, saudara-saudara sekalian, yang kemudian bisa kita lihat dalam proses ini. Yang pertama disebut dengan wisdom atau kebijaksanaan dan hikmat. Yang kedua adalah skill, kemampuan untuk bisa berhikmat. Dan yang ketiga adalah virtue atau perilaku dan tindakannya. Kalau kita melihat saudara-saudara, di dalam kehidupan ini Salomo minta kepada Tuhan, berikanlah aku kebijaksanaan supaya aku tahu apa yang harus aku lakukan. Keputusan apa yang harus aku perbuat. Dan kemudian di dalam wisdom itu muncullah skill. Bagaimana kita melatih diri kita untuk bisa melakukan ya keputusan-keputusan itu dengan baik. Saya paling takut megang leher bayi sejak dahulu. Sekarang saya diperhadapkan pada anak sendiri yang mau gak mau harus saya pegang lehernya. Kalau dulu saya selalu menghindari, ya, melarikan diri dari hal itu. Sekarang saya tidak bisa. Dan saya butuh kebijaksanaan dari Tuhan. Bagaimana saya menghadapi ini Tuhan? Lalu mulai belajar pelan-pelan melatih, megangnya begini. Walaupun awalnya sangat takut misalnya. Ya, lama-lama walaupun masih ada takutnya gitu ya, tapi karena udah mulai biasa, ada skill yang saya peroleh, yang saya dapatkan dengan hal itu. Dan makin banyak skill yang saya bisa dapatkan. Dan kemudian setelah skill itu muncullah virtue atau perilaku. Yang kemudian bisa membuat saya bisa meyakini apa yang saya lakukan adalah baik dan benar. Tepat seperti sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Nah, saudara, dalam kehidupan kita juga sama. Kalau kita melihat di dalam doa kita, permohonan kita, dalam kondisi krisis kita, ya, yang mungkin di tahun ini, masih ada banyak kesulitan, masalah-masalah, baik ekonomi, kesehatan, keluarga, dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah bagaimana kita berdoa kepada Tuhan? Apakah kita minta kepada Tuhan, Tuhan tolong selamatkan saya, selesaikan masalah saya, atau kemudian kita mencoba berdoa pada Tuhan dan minta sama seperti Salomo, Tuhan berikanlah aku kebijaksanaannya Tuhan. Ajari aku Tuhan untuk bisa memahami peristiwa atau masalah atau krisis yang sedang saya hadapi dan bagaimana saya bisa menemukan solusi dari hal ini. Berikutnya saudara-saudara, pertanyaan kita atau doa kita kepada Tuhan adalah, Tuhan kiranya berikanlah aku kemampuan untuk bisa melatih diriku dengan sebaik mungkin menghadapi situasi yang sedang aku hadapi saat ini. Dan yang ketiga saudara-saudara adalah, Tuhan kiranya berikanlah aku kecakapan, perilaku yang tepat untuk bisa menghadapi situasi yang sedang saya jalani, sedang saya hadapi. Bukan minta pada Tuhan, Tuhan tolong selesaikan masalah saya. Anak saya sedang begini, saya minta tolong supaya nanti habis saya doa selesai, dia tidak lagi punya masalah, tidak lagi sakit. Bukan itu.
Kadang-kadang kita minta supaya Tuhan yang menyelesaikan masalah kita, dan kita hanya menerima mujizat dari Tuhan saja. Saudara, itu tidak melatih kita untuk menghadapi kehidupan. Tidak melatih kita untuk memiliki hikmat berselancar di dalam kehidupan yang penuh dengan kerapuhan. Baik kehidupan itu sendiri maupun diri kita sebagai manusia. Justru dalam kerapuhan itu kita diajak oleh Tuhan untuk ayo hadapi. Belajarlah untuk keluar dari ketakutan kamu, dari kekhawatiran kamu, untuk belajar berserah, untuk belajar melihat bagaimana polanya Tuhan. Bukan polanya kita, bukan egonya kita, bukan keinginan kita. Supaya di dalam hal itu kita bisa menemukan hal-hal luar biasa. Bukan sekedar output, tapi dalam proses-proses yang kita jalani tersebut. Saudara, dalam satu proses yang berjalan bersama dengan Tuhan di dalam hikmat, zaman dulu ada satu kalimat yang sangat terkenal, yaitu What would Jesus do? WWJD gitu ya. Hikmat berarti kita juga belajar memberi diri, berada dalam posisinya Tuhan, bukan di dalam ego kita semata. Kita mau bertanya pada Tuhan, apa yang Tuhan akan lakukan dalam kondisi seperti ini. Dan hal itu membutuhkan kita untuk terus berelasi pada Tuhan. Membutuhkan kita untuk mengenal Tuhan kita dalam setiap kehidupan kita. Disitulah hikmat kemudian bisa kita peroleh. Karena kita mulai belajar memahami mana yang ego saya, mana keinginan saya, dan mana yang pikiran dan hati Tuhan. Apa yang kemudian mendatangkan sukacita, kedamaian, keadilan, dan kasih. Itu yang mau saya perjuangkan di dalam kehidupan ini. Dan dalam kehidupan kita, saudara-saudara, dalam kondisi pandemi ini, yang saya bisa pelajari adalah bahwa keselamatan ternyata ini untuk semua atau tidak ada keselamatan sama sekali. Bangsa kita bisa berusaha dengan sekuat tenaga untuk terhindar dari COVID. Kita bisa mungkin masuk ke dalam gua yang sangat steril gitu ya, tidak ada apa-apa. Ya, tapi kok ternyata saya bisa tertular juga oleh COVID ini. Selama kita berelasi dengan orang lain, saudara-saudara, maka kita memiliki kemungkinan untuk bisa terpapar. Dunia sudah mulai cukup percaya diri dengan kondisi yang ada, lalu muncul Omikron dari Afrika. Berantakan lagi semuanya. Ya. Nah, ini mau menggambarkan bahwa kalau misalnya kita lihat ada negara-negara yang berusaha supaya warganya bisa dapat booster ketiga bahkan keempat supaya warganya aman. Tapi begitu ada varian baru di sebelah sana, maka mereka jadi rentan lagi. Kita tidak bisa hanya memikirkan diri kita sendiri untuk selamat sendiri, karena itu tidak mungkin. Keselamatan Allah adalah keselamatan bagi semua. Ya. Jadi bukan buat kita untuk berlindung, bersembunyi, melarikan diri dari kondisi yang ada, tapi bagaimana kita kemudian turut beserta Tuhan berkarya dalam kondisi yang ada ini. Tentu tidak mudah. Bukan berarti kemudian berkarya membuat kita tidak menjadi waspada, membuat kita tidak jadi hati-hati, tapi membuat kita mau terus mengingatkan bahwa tidak mungkin di dalam kehidupan ini semua dijalani sendiri. Keselamatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan adalah untuk semua. Oleh karena itu saya sebagai anak Tuhan juga diajak oleh Tuhan untuk berpartisipasi di dalamnya. Menyatakan keselamatan. Kalau ada orang-orang yang begitu ketakutan, maka saya bisa juga berperan untuk membantu mereka. Di dalam kesatuan tubuh Kristus kita bisa memahami bahwa dunia kita ini adalah bagian utuh dari kesatuan tubuh Kristus. Bukan hanya gereja kita, bukan hanya denominasi kita, bukan hanya keluarga kita, tapi masih banyak yang lain. Dan saat kita diajak oleh Tuhan untuk berhikmat di dalam kehidupan kita, maka Tuhan mengajak kita untuk tidak hanya memikirkan diri kita sendiri. Apa yang akan Tuhan lakukan dalam kondisi-kondisi seperti ini? Dia ingin agar semua orang bisa melihat kesatuan tubuh Kristus tadi. Tuhan ingin agar semua orang bisa selamat. Tapi kalau sebagian orang hanya mikirkan diri sendiri begitu ya, maka tidak akan tercapai apa yang menjadi impian dari Tuhan. Kita diajak Tuhan untuk terus serta di dalam karyanya. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, janganlah berpikir kita bisa sendirian.
Bergabunglah bersama dengan komunitas yang ada, dengan perkumpulan-perkumpulan yang ada, dengan persekutuan-persekutuan yang ada, dengan kelompok-kelompok manusia yang lain. Karena kita bisa memperoleh begitu banyak hal dari sesama kita. Dan kita juga bisa memberi begitu banyak hal kepada sesama kita. Bersama-sama, togetherness, unity adalah bagian di mana kita bisa melangkah di tahun 2022 nanti dengan satu semangat bahwa hikmat Tuhan ada bersama-sama dengan saya. Dan saat saya bersama dengan orang-orang lain berada di tempat-tempat yang mungkin tidak nyaman bagi saya, ada kasih Tuhan, ada hikmat Tuhan yang menyertai kehidupan saya. Yang membuat saya tidak perlu takut, yang tidak membuat saya perlu khawatir dengan apa yang ada di depan saya. Saudara sekalian, ada banyak hal yang mungkin kita bisa pelajari secara personal di tahun 2021 ini. Dan saya percaya, berharap bahwa kita punya satu semangat untuk bisa melangkahkan kaki kita di tahun 2022 bersama-sama dengan Tuhan. Kiranya hikmat Allah bisa membuat kita menyadari bahwa bersama-sama berarti kita tidak lagi merasa sendirian. Bersama-sama kita punya satu komunitas. Bersama-sama kita bisa memberi diri kita. Dan bersama-sama kita bisa juga berjalan bersama-sama bergandeng tangan. Dan inilah kekayaan yang luar biasa yang Tuhan mau hadirkan di dalam kehidupan. Dan juga lewat masalah-masalah yang kerap kali kita harus hadapi. Saya bersyukur saya punya komunitas-komunitas di gereja ini, di GKI Kayu Putih. Saya bersyukur dan saya mau bilang kepada kaum muda GKI Kayu Putih, bahwa saya bangga dengan kalian. Yang setahun terakhir berusaha untuk terus menghadirkan pelayanan dalam konteks media sosial, supaya anak-anak muda tidak merasa sendirian, bahwa ada kami, ada kita yang bisa selalu diakses, yang bisa punya persekutuan bersama-sama, yang bisa berjalan sama-sama, belajar sama-sama. Ada live group yang masih terus berjalan untuk bisa merekatkan hubungan, untuk bisa membuat kita menyadari kita ada bersama-sama dengan orang lain dalam unity, dalam kesatuan tubuh Kristus tadi. Dan biarlah Tuhan terus menyertai pelayanan kita, juga dengan GKI Kayu Putih, juga dengan gereja-gereja lain, yang terus berusaha untuk menyatakan kehadiran tubuh Kristus dengan kasih-Nya yang luar biasa. Biarlah hikmat Tuhan boleh menyertai kita, mengajak kita berjalan di tahun 2022 dengan satu tekad dan semangat. Amin. Besar setiap
Umat diundang untuk berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, mengingat pengakuan pada baptisan kita seturut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali. Jemaat sekalian, marilah kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini di dalam segala kondisi yang ada, yang kiranya melatih kami untuk boleh terus memiliki hikmat untuk berselancar di dalam kehidupan di tahun 2022 nanti. Biarlah setiap hal yang kami terima boleh menjadikan kami sebagai manusia-manusia yang lebih bijak, manusia-manusia yang dapat membedakan, memilih, mengembangkan apa yang terjadi menjadi satu pemahaman baru, suatu wawasan baru, suatu tindakan baru yang memperlengkapi kami sebagai manusia yang memiliki kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk kesiapan hati jemaat di dalam menyambut perjamuan kudus yang akan kami lakukan tanggal 2 Januari nanti. Kiranya boleh pimpin kami semua, supaya hati kami tertuju kepada kasih Tuhan yang boleh Kau curahkan kepada kami. Kami berdoa Tuhan untuk persiapan majelis dan jemaat dalam rangka dimulainya ibadah onsite di GKI Kayu Putih di bulan Januari 2022 ini. Agar kiranya semua persiapan boleh berjalan dengan baik, setiap detail boleh dipikirkan dengan baik, agar jemaatmu dapat bersama-sama beribadah kembali di GKI Kayu Putih ini. Kami berdoa juga untuk setiap umat yang mengalami pergumulan dan permasalahan, khususnya di tengah pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung. Kiranya Tuhan hadir dan memberikan jawab atas pergumulan-pergumulan mereka. Kami berdoa Tuhan untuk pelaksanaan program vaksinasi nasional, agar kiranya semakin banyak warga negara kami dan juga penduduk bumi ini yang menerima vaksin, supaya mereka tidak hanya memikirkan diri mereka sendiri, namun juga dapat memikirkan orang-orang lain, supaya kami dapat terbebas dari virus COVID ini bersama-sama. Kami berdoa Tuhan untuk orang-orang yang sedang sakit atau sedang berduka. Biarlah Tuhan boleh memberikan penghiburan dan kekuatan kepada mereka. Tuhan juga kiranya boleh pimpin keluarga-keluarga Kristen yang sedang dalam pergumulan, termasuk para orang tua, single parent, yang memiliki kesulitan untuk boleh membangun hubungan di antara mereka atau juga dengan anak mereka. Pimpin Tuhan, kiranya agar kasih-Mu yang boleh menguasai setiap keluarga-keluarga Kristen ini, bukan pemahaman sendiri, kehendak sendiri, keinginan dan ego sendiri. Kami juga berdoa untuk situasi dan kondisi bangsa dan negara Indonesia pada saat ini Tuhan. Untuk pandemi, untuk bencana alam, banjir, gunung meletus, dan lain-lain sebagainya yang terus-menerus akan hadir dalam kehidupan bangsa kami. Biarlah segenap orang yang ada boleh mengulurkan tangannya, membantu, meringankan beban-beban saudara-saudara kami. Biarlah dari presiden hingga seluruh aparatur negara juga dapat memberikan tangan mereka, kemampuan mereka, diberikan hikmat oleh Tuhan dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka dengan baik. Dan biarlah kami boleh menyongsong setiap kehidupan kami di tahun 2022 ini dengan doa Bapa kami yang akan kami nyanyikan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di
pelayanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersyukur saat kita mengerti betapa besar karya Allah dalam hidup sepanjang hari dan sepanjang tahun yang telah berlalu. Marilah kita nyatakan ungkapan syukur kepada Tuhan Allah melalui persembahan hidup kita, seperti firman-Nya di dalam 1 Tawarikh 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mulah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Umat diundang untuk berdiri. Mari kita bawa persembahan kita ke hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan untuk berkat dan anugerah-Mu di dalam hidup kami di sepanjang tahun yang telah kami lalui. Bapa, saat ini kami telah mengumpulkan persembahan kami. Engkau sendiri yang akan memberkati persembahan ini Tuhan, untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Berkati juga majelis jemaat yang akan mengelolanya, supaya boleh untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat yang terkasih, kita tidak akan mungkin dapat bertahan di dunia yang rampuh tanpa hikmat-Nya. Pengetahuan dan kebijaksanaan manusia begitu terbatas, sehingga kita perlu merendahkan hati kita untuk meminta hikmat Tuhan. Marilah kita menutup tahun ini dengan memohon hikmat Tuhan,
Biarlah tuntunan Sang Gembala yang menuntun perjalanan kita, sehingga setiap kerapuhan yang menjadi bagian dari hidup kita tidak menghalangi kita untuk memancarkan terang kasih-Nya. Tuhan memberkati kita dengan kasih-Nya, sehingga kita senantiasa dimampukan untuk mengasihi segala ciptaannya. Tuhan memberkati kita dengan pertolongan-Nya, sehingga kita senantiasa hidup dalam pengharapan. Tuhan memberkati kita dengan hikmat-Nya, sehingga kita hidup seturut dengan kehendak-Nya. Damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita kini dan selamanya. Kebaktian malam tahun baru telah selesai.
Majelis Jemaat GKI Kayu Putih mengucapkan selamat menyambut tahun baru. Tuhan Yesus memberkati.